Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maya Wimasa, NIM 20030300064, jurusan Sosiologi, kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Awal mula dan pedoman membingungkan dari ideologi. Komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan atau pengetahuan untuk didokumentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi oleh membingkai perkembangan dalam 3 paradigma. Paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, perubahan sosial, komunikasi untuk pembangunan, dan perubahan sosial komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan atau pengetahuan untuk pembangunan didokumentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi oleh membingkai perkembangan dalam 3 paradigma. Paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma multiplisitas atau partisipatif. Sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua, modernisasi mempercepat pertumbuhan struktur elit kebarat-baratan dan urbanisasi. Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari layanan sipil internasional yang luas, dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan. Namun, runtuhnya Uni Soviet di akhir tahun 80-an yang membuat Amerika Serikat untuk sementara waktu menjadi satu-satunya negara adikuasi yang tersisa. Munculnya Uni Eropa dan Cina secara bertahap muncul ke permukaan kekuatan regional seperti Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Kehancuran sistem keuangan dunia 2008, perubahan iklim planet kita dengan konsekuensi bencana bagi orang-orang di mana-mana, dan krisis virus COVID-19 memikirkan kembali kekuatan pembangunan dan akibatnya tempat dan peran komunikasi di dalamnya. Persaingan lama meskipun tidak sepenuhnya hilang, ditantang oleh yang baru dengan lebih banyak akar budaya, agama atau etnis. Persaingan untuk hati dan pikiran masyarakat telah menjadi lebih kompleks hari ini daripada di masa lalu 20. Panjang abad yang lalu di wilayah-wilayah yang terpisah di dunia, dan baik di dunia profesional maupun akademis, definisi yang berbeda dari komunikasi pembangunan telah muncul. Mereka telah ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang bekerja pada tingkat sosial dan geografis yang berbeda, baik di tingkat teori dan penelitian, serta di tingkat pembuatan dan implementasi kebijakan dan perencanaan. Perspektif yang berbeda telah dan masih ditawarkan. Meringkas sejarah komunikasi pembangunan tidaklah mudah karena dianggap memiliki asal-usul dan founding fathers yang berbeda. Beberapa menjelaskannya sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Staples misalnya menjelaskan bahwa setelah tahun 1945, Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari pelayanan sipil internasional yang luas, dan awal dari upaya keberkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan penduduk bumi. Secara keseluruhan, Latta menjelaskan bagaimana teori ilmu sosial membantu kebijakan luar negeri Amerika selama pemerintahan Kennedy dan penghasilan aliansi untuk kemajuan dengan Amerika Latin. Pembangunan tidaklah mudah karena dianggap memiliki asal-usul dan founding fathers yang berbeda. Beberapa menjelaskan sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Staples misalnya menjelaskan bahwa setelah tahun 1945, Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari pelayanan sipil internasional yang luas, dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan penduduk bumi. Secara keseluruhan, Latta menjelaskan bagaimana teori ilmu sosial membantu kebijakan luar negeri Amerika selama pemerintahan Kennedy dan menghasilkan aliansi untuk kemajuan dengan Amerika Latin, Korps Perdamaian, dan program bantuan pembangunan Amerika Serikat lainnya di seluruh dunia. Diasumsikan dengan bantuan-bantuan luar negeri, daerah pedesaan yang tertinggal akan berkembang dalam bidang pertanian, pendidikan dasar, kesehatan, transportasi pedesaan, pengembangan masyarakat, dan sebagainya. Akibatnya, birokrasi pemerintah diperluas ke pusat-pusat kota besar. Bahkan Amerika Serikat mendefinisikan pembangunan sebagai replikal dari sistem ekonomi politiknya sendiri dan membuka jalan bagi perusahaan transnasional. Namun, di Asia seperti di tempat lain, para profesional dan guru berpendidikan Amerika Serikat adalah orang-orang yang memperkenalkan perspektif DEFCON pertama kepada siswa lokal. Oleh karena itu, Manyozo menyarankan agar komunikasi pembangunan dibahas secara jamak dan dibagi menjadi 6 aliran.
Keenam aliran pemikiran dalam komunikasi pembangunan ini terdiri dari Bretton Woods, Amerika Latin, India, Afrika, Los Banos, dan Sekolah Komunikasi untuk Pembangunan dan Perubahan Sosial. Kategorisasi ini didasarkan pada strategi komunikasi yang terencana, sistem, dan strategis, metode yang koheren, keterikatan kepada lembaga akademik, pelatihan dan penelitian, dan sumber penandaan proyek. Ada beberapa yang mencari bapak dan ibu pendiri dalam dunia akademik. Cabral dari Filipina atau Beltran di Amerika Latin kemungkinan besar adalah kandidat dari Global South. Wacana dominan tentang secara komunikasi pembangunan didokumentasikan oleh beberapa perwakilan utama Amerika Serikat dari tradisi komunikasi dan modernisasi. Dalam bukunya tahun 1949, Psychological Warfare Against Nazi Germany, mantan agen OSS Daniel Lerner merinci kampanye Skywar Perang Dunia II militer Amerika Serikat. Lerner memisahkan propaganda perang psikologis menjadi 3 kategori. 1. Propaganda abu-abu. Informasinya sebagian besar benar dan tidak mengandung informasi yang dapat disangkal, namun tidak ada sumber yang dikutip. 2. Propaganda hitam. Secara harfiah berita palsu. Informasi tersebut salah satu menipu dan dikaitkan dengan sumber yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara kampanye propaganda abu-abu dan hitam seringkali memiliki dampak paling cepat. Mereka juga membawa risiko terbesar. Cepat atau lambat, populasi sasaran mengidentifikasikan informasi tersebut sebagai palsu, sehingga mendiskreditkan sumbernya. Seperti yang ditulis Lerner, kredibilitas adalah kondisi persuasi. Sebelum Anda dapat membuat seseorang melakukan apa yang Anda katakan, Anda harus membuatnya percaya pada apa yang Anda katakan. Garis antara kebenaran dan kepalsuan, antara persuasi dan propaganda menjadi semakin kabur di dunia saat ini. Dengan media sosial yang ada di mana-mana dan para pemimpin otoriter dan populis dengan brilian menganalisis bagaimana propaganda mencoba untuk mengambil alih seluruh orang dengan mitos terorganisir bertindak sebagai keyakinan penahan yang membatasi pilihan untuk menemukan kebenaran. Melalui mitos yang diciptakannya, propaganda memaksakan serangkaian pengetahuan intuitif yang lengkap, rentan terhadap hanya satu interpretasi. Bagaimana sejarah di atas diperkenalkan dan diterima dalam konteks Asia dianalisis dalam sejumlah kontribusi dalam buku ini. Terutama John Land dengan gamblang menggambarkan pengalaman dan keterlibatannya di Filipina dan Malaysia, dan menjelaskan bagaimana perubahan ke perspektif yang lebih pribumi menghasilkan fondasi gerakan non-blok dan pemohonan untuk tata informasi dan komunikasi dunia baru pada tahun 70-an dan awal tahun 80-an, menghasilkan apa yang disebut laporan McBride di tingkat organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu upaya terbaru untuk menyajikan definisi komunikasi pembangunan yang terpadu dan dapat diterima dilakukan selama Kongres Dunia Perang tentang komunikasi untuk pembangunan. Apa yang disebut konsensus Roma menyatakan bahwa komunikasi untuk pembangunan adalah proses sosial berdasarkan dialog dengan menggunakan berbagai alat, dan metode ini juga tentang mencari perubahan pada tingkat yang berbeda terhadap mendengarkan, membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan dan keterampilan, membangun kebijakan, berdebat, dan belajar untuk perubahan yang berkelanjutan dan bermakna. Namun, aspek utama dari proyek dan program yang saat ini sedang dipromosikan dan diimplementasikan di dunia, saya yakin tidak lain adalah hubungan masyarakat dan komunikasi korporat. Saya bergabung dengan Rogers, mantan Kepala Komunikasi dan Informasi di UNCDF, dan sekarang dengan kelompok pembangunan PBB yang dengan tepat merangkum merek atau pendekatan DEFCOM sebagai difusi partisipatif atau kebingungan semantik. Banyak praktisi pembangunan menghindari perdebatan semantik untuk memanfaatkan manfaat dari kedua pendekatan. Bagi mereka, yang terpenting bukanlah apa yang disebut pendekatan, asal-usul sebuah ide atau bagaimana ide itu dikomunikasikan. Yang penting adalah kita menemukan alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan mulia yang digariskan dalam deklarasi milenium. Saat ini, membuat konsep buku ini, kami ingin menyajikan perspektif dari beberapa pemain utama, baik akademis maupun profesional, untuk memberikan pelajaran berharga
bagi agen perubahan masa depan. Saat ini mengundang penulis untuk berkonflik pertanyaan berikut. John Lennon berbagi pengalamannya dengan lembaga-lembaga seperti Institute Pers Filipina, Yayasan Pers Asia, UNESCO, dan Gerakan Non-Blok, dan mengevaluasi isu-isu yang mereka hadapi. Dan lebih jauh lagi, ia harus berurusan dengan komunikasi yang berorientasi pada massa dan dua cara: arus informasi, teknologi tepat guna, terjangkau, dan penelitian yang relevan lebih akomodatif terhadap kebiasaan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat tertentu. Proses K-River menyediakan cara untuk menggunakan keahlian khusus dari peneliti, teknik, dan profesional tanpa mereka yang mengendalikan sistem. Kennedy menekankan bahwa meskipun pendekatan ini dapat dipelajari, itu bukanlah ideologi atau didefinisikan secara kaku. Ini bukan rumus, ini adalah proses pada waktunya untuk digunakan secara terbuka dan responsif sesuai dengan persyaratan dari berbagai keadaan. Adaptasi dan evolusi melekat pada proses K-River dan tetap menjadi penentu utama keberhasilannya. Berikutnya, Jolov merefleksikan keterlibatan profesionalnya selama 30 tahun terakhir sebagai praktis yang mencerminkan tujuannya selalu untuk berkontribusi pada pengembangan bidang komunikasi dan media untuk layanan pemberdayaan masyarakat, hak, dan demokrasi. Dia menganggap media komunikasi sebagai alat terbaik untuk lebih meningkatkan dan mencapai tujuan ini. Dan seorang praktisi pembangunan dan efektif perlu memiliki kualitas berikut: hormat, kerendahan hati, keinginan tahuan, minat yang tulus, kesadaran akan kekuatan budaya, dan mendengarkan banyak sebelum berbicara. Setelah ini datanglah pengetahuan dan pengalaman teknis profesional, termasuk membiarkan orang berbicara untuk diri mereka sendiri dan partisipasi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.